Bab 71 Lin Wei. Lin Wei tiba, rambut panjangnya terurai. Di bawah cahaya bulan yang terang, sosok rampingnya bermandikan cahaya lembut. Ia melangkah ringan ke halaman. Nuwei, Chu Feng segera berdiri. Gerbang halaman tidak tertutup. Melihat sosoknya di bawah cahaya bulan, ia berjalan mendekat dalam beberapa langkah. Lin Wei mengangguk padanya. Meskipun ia telah mengalami pertempuran yang mendebarkan di siang hari dan hampir mati di Bukit Ular Putih, ia sekarang merasa damai dan tenang. Ia memandang Chu Feng dan juga mengamati segala sesuatu di halaman. Bermandikan cahaya bulan, ia tampak lebih cantik dan halus, memiliki pesona dunia lain. "Aku datang tanpa diundang," katanya. Meskipun sikapnya agak dingin, itu bukan sikap menjauhkan diri yang disengaja, ia selalu seperti ini. "Aku sangat gembira." Chu Feng mempersilakan dia masuk ke halaman. "Sayang sekali orang tuaku tidak ada di sini. Mereka selalu membicarakan keinginan untuk bertemu denganmu. Mereka akan sangat senang mengetahui kau ada di sini." Chu Feng tersenyum, menggunakan kata-kata ini untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka. Ini memang bukan pertemuan dengan orang tua, tetapi kata-katanya entah bagaimana membuatnya tampak sedikit canggung. Orang yang berkulit tebal tidak pernah merasa malu. "Kau selalu seperti ini," mengatakan satu hal dan maksudnya lain. Lin Wei meliriknya dan mengikutinya masuk ke kamar. "Aku selalu jujur. Saat melihatmu, aku tidak bisa menyembunyikan apapun, semuanya keluar begitu saja," kata Chu Feng dengan sangat alami. "Ini tempat tinggalmu." Lin Wei, yang selalu luar biasa dalam segala hal, masih agak terkejut. Ini adalah rumah Chu Feng, ini pertama kalinya dia di sana, dan dia benar-benar penasaran, melihat-lihat dengan saksama. "Lebih pendiamlah," Chu Feng mengingatkannya. Lin Wei menatapnya tajam, "Tetap diam. Kau seorang dewi, kau tidak boleh terlalu penasaran. Itu merusak citramu," kata Chu Feng. "Kau tidak menyembunyikan apapun di kamarmu, kan?" tanya Lin Wei dengan percaya diri, sedikit berbalik untuk memasuki kamar tidurnya. "Apa lagi yang mungkin bisa kusembunyikan di kamar tidurku selain wanita cantik?" Chu Feng tertawa, agak berlebihan, menatap wajah cantiknya lalu kakinya yang panjang. Sebenarnya ia sedikit merasa bersalah, pedang pendek hitam itu ada di bawah selimut. Ia tidak menyangka Lin Wei akan mengunjungi kamarnya dan masuk ke kamar tidurnya. Di White Snake Ridge, ia telah menggunakan pedang ini untuk membunuhmu, melukai dewa bersayap perak, dan membunuh banyak makhluk gaib lainnya. Ia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Namun, ia khawatir hal ini akan menimbulkan permusuhan. Lin Wei selalu menyendiri dan anggun, tidak ada yang berani menatapnya dengan begitu berani di bawah tatapannya. Ia mengulurkan tangan dan dengan tegas mendorong wajahnya menjauh. Kemudian, ia berjalan keluar dari kamar tidur. Chu Feng mengikutinya, menyentuh wajahnya, dan berkata, "Aku telah digoda." Lin Wei mengabaikannya dan langsung pergi ke halaman. Cahaya bulan masuk, dan udara dipenuhi dengan aroma buah dan bunga dari kebun di sebelahnya, aroma yang sangat manis dan menyenangkan. Iklim sedang berubah, di akhir musim gugur, tidak hanya ada buah-buahan yang matang tetapi juga bunga-bunga yang bermekaran, sesuatu yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. "Rumahmu sangat damai, mudah untuk menenangkan pikiranmu di sini," kata Lin Wei. Chu Feng berjalan mendekat, sikapnya yang ceria telah hilang.
Dia membantunya duduk dengan nyaman di kursi rotan, membawakannya secangkir teh, dan berkata, "Nuei, kau kelelahan." Dia mengatakannya dengan tulus. Dia telah menyaksikan semua yang terjadi sepanjang hari. Apa yang sedang dilawan Tian Shen Biao? Seekor ular putih raksasa, yang menyebabkan kematian dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Dan kali ini, Lin Wei bertanggung jawab memimpin orang-orang itu, tentu saja di bawah tekanan yang sangat besar. Kau melihat berita? Apakah kau tahu apa yang terjadi di Gunung Taihang? Tanya Lin Wei. Ya, aku sangat khawatir tentangmu. Chu Feng mengangguk. Kemunculan ular putih itu tidak terduga oleh siapapun. Bahkan rudal pun tidak bisa membunuhnya, dan bahkan murid-murid Sakyamuni melawannya dan nasib mereka tidak diketahui. Itu menakutkan. Mengapa kau belum pergi? Terlalu berbahaya di sini. Lin Wei menatapnya dengan mata yang dalam. Aku akan pergi setelah melihatmu pergi dengan selamat, kata Chu Feng. Lin Wei tetap tenang, menatapnya. Baiklah, jujur saja, paman yang berjanji kepada orang tuaku akan membawaku pergi juga pergi ke Gunung Taihang siang hari dan menyuruhku menunggunya di sini. Chu Feng menyerahkan cangkir teh dari meja batu kepada Lin Wei. Dia terluka dan bersembunyi untuk memulihkan diri, tapi tidak serius. Kami akan segera pergi, lanjut Chu Feng. Dia orang tua yang cukup menarik, komentar Lin Wei, tersenyum cerah, bibir merah dan gigi putihnya bersinar. Di bawah cahaya bulan yang lembut, wajahnya bersinar dengan cahaya putih yang terang, bahkan rambutnya tampak berkilauan, membuatnya terlihat sangat memukau. Chu Feng memegang dadanya, menatapnya dengan saksama, tatapannya tak berkedip. Apa yang kau lakukan? Senyummu begitu mempesona, membuatku silau. Aku harus tetap membuka mata, dan jantungku berdebar kencang. Aku harus menutupi diriku. Kau hanya bicara omong kosong dengan wajah datar seperti itu. Sungguh, demi Tuhan, kau tahu aku selalu jujur seperti ini. Chu Feng menurunkan tangannya, tetapi tatapannya tetap tertuju padanya. Dia berkata, sudah kukatakan sebelumnya, jika kau sering tersenyum, tak seorang pun bisa menolakmu. Pesona itu tak tertahankan. Lin Wei tetap tenang, memandang ke arah kebun yang jauh, di mana cahaya bulan memancarkan cahaya samar, seperti tabir. Kehidupan seperti apa yang kau inginkan? Akhirnya, dia menatap Chu Feng dan bertanya. Damai, tenteram, dan tentu saja, tidak kekurangan gairah, dengan kejutan dan kegembiraan sesekali. Chu Feng menjawab tanpa ragu. Lin Wei segera tersenyum, tetapi kali ini dia tidak menatap Chu Feng, agar dia tidak terus menatapnya. Tidak, kau tidak pernah tersenyum padaku dengan senyum seindah itu. Itu terlalu berlebihan dan boros. Chu Feng, yang selalu berkulit tebal, mendekat, bertekad untuk menatap. Lin Wei menatapnya dan berkata, kehidupan yang kau inginkan tampak sederhana, tetapi sulit untuk dimiliki. Aku khawatir tidak akan ada lagi tanah suci yang tersisa di dunia ini dalam waktu dekat. Chu Feng tahu dia menyiratkan sesuatu. Dunia sedang berubah, banyak makhluk berevolusi, dan beberapa makhluk menakutkan mulai muncul. Segala macam hal yang tidak terduga akan terjadi di masa depan. Apakah kau suka bertarung? Tanya Lin Wei. Tidak. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Lin Wei terdiam, memandang pegunungan di kejauhan. Chu Feng menambahkan, di dunia ini, mungkin orang tidak punya pilihan.
Semuanya akan dipaksa untuk berubah. Pergilah ke kota Suntian. Itu adalah kota metropolitan pusat di utara. Kau masih bisa mempertahankan kedamaian yang kau inginkan untuk sementara waktu. Ada helikopter di luar. Kau harus pergi malam ini. Di sini sudah tidak aman lagi, kata Lin Wei. Apakah kau di sini untuk mengantarku? Chu Feng menatapnya dengan tenang. Ya, siang tadi, aku sudah mengatur evakuasi orang-orang dari Tianshan Bioteknologi. Semua personel sudah pergi dengan selamat, dan masih ada pesawat cadangan yang tersedia untuk membawamu pergi. Noi, Chu Feng mengulurkan tangan, ingin menggenggam tangan rampingnya. Apa yang kau pikirkan? Lin Wei menepis tangannya, menatapnya dengan tenang, dan berkata, kita hanya berteman. Kuharap kau baik-baik saja. Baik, Chu Feng dengan canggung menurunkan tangannya. Orang yang berkulit tebal tidak mudah tersipu, dan dia berbicara lagi, berkata, Nuei, aku tahu kau mengkhawatirkanku, jadi kau datang untuk mengantarku. Tapi paman yang menjemputku juga bukan orang biasa. Setelah kau pergi, dia dan aku mungkin juga akan pergi. Chu Feng mengatur pikirannya, berkata, jangan khawatir, aku tidak akan main-main dengan nyawaku. Suatu hari nanti ketika kau pergi ke kota Suntian, aku akan mentraktirmu makan besar. Aku ingin melihat senyum cerahmu lagi. Lin Wei menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku serius, aku tidak akan main-main dengan nyawaku. Chu Feng berhenti tersenyum dan menatapnya dengan serius. Akhirnya, Lin Wei mengangguk. Juga, Wei, jika kau mengalami masalah, atau menghadapi kesulitan, kau harus memberitahuku. Aku akan mencari seseorang untuk membantumu. Chu Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Malam yang diterangi bulan itu sunyi dan damai. Chu Feng tahu bahwa Lin Wei lebih memahami perubahan di dunia ini daripada dirinya, karena bioteknologi Dewa Surgawi sangat besar dan telah terlibat dalam hal-hal seperti itu untuk waktu yang lama. Dia ingin meminta nasihatnya. Wei, sebenarnya bagaimana situasinya sekarang? Tanyanya, menanyakan lebih lanjut tentang apa yang terjadi di dunia ini. Dia mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan Lin Wei, dia sudah mengisyaratkannya terakhir kali. Lin Wei sebenarnya menghela napas pelan, yang sangat jarang terjadi. Dunia ini sangat kompleks, masih terus berubah. Teror besar akan segera muncul, tetapi pada saat yang sama, peluang telah tiba. Setelah aku kembali, aku akan memiliki berbagai pengaturan, disertai dengan banyak perjuangan. Chu Feng terkejut. Meskipun Lin Wei tidak menyebutkannya secara spesifik, dia tahu bahwa dia akan menghadapi berbagai masalah. Setelah perubahan di dunia, beberapa kekuatan besar, seperti Body Jin, melakukan hal yang sama seperti bioteknologi Dewa Surgawi, mengirimkan beberapa individu luar biasa ke gunung dan sungai terkenal di berbagai tempat untuk mencari akar spiritual. Chu Feng mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Pohon-pohon kecil di Gunung Taihang hanyalah salah satu penemuan kami. Sebenarnya, ada banyak gunung terkenal di dunia, dan banyak tempat yang jauh lebih terkenal dan misterius daripada Gunung Taihang. Chu Feng terharu dan tak kuasa bertanya, maksudmu semua gunung terkenal memiliki tanaman misterius yang akan menyebabkan konflik? Ya, beberapa tempat jauh lebih misterius daripada yang bisa kau bayangkan. Mereka sering memiliki pohon-pohon suci, dan akar spiritual mungkin tumbuh berlimpah. Lin Wei memberitahunya. Chu Feng terkejut.
Akar spiritual yang berlimpah berarti akan ada banyak pohon kecil aneh yang akan berbuah. Dia tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkannya. Dunia sedang berubah, dan masih terus berlangsung. Akan semakin sulit diprediksi. Kekuatan besar manapun yang ingin membangun dirinya harus merebut gunung terkenal. Lin Wei terus terang memberitahunya. Pertempuran Gunung Taihang hanyalah pendahuluan, gejolak sesungguhnya masih akan datang. Namun, Gunung Taihang saja telah membangkitkan ular putih raksasa. Apa yang akan terjadi di tempat lain? Itu tidak dapat diprediksi. Gunung Longhu, Gunung Putuo, Gunung Wudang, Gunung Song, Gunung Emei, Gunung Zhongnan, gunung-gunung terkenal ini semuanya merupakan medan pertempuran bagi kekuatan-kekuatan besar. Kata-kata Lin Wei membangkitkan gelombang besar di hati Chu Feng. Satu gunung untuk setiap keluarga, bukankah lebih baik membaginya secara merata? Kata Chu Feng. Lin Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada yang merebutnya. Sesulit itu, anomali telah bergerak. Saya menerima kabar tadi malam bahwa beberapa pohon Vajrabodhi yang bercahaya muncul di Gunung Song, mungkin akar suci. Bodhi Jin segera yerang mereka, bergerak malam ini, tetapi mengalami kekalahan telak. Lin Wei memberitahunya, siapa yang mendudukinya? Chu Feng terkejut. Mereka diduduki oleh beberapa kera ilahi, kata Lin Wei. Beberapa kera suci, itu sangat kuat. Chu Feng menunjukkan keterkejutannya. Bodhi Jin memiliki murid-murid Sakyamuni, yang kekuatannya tak terukur, namun mereka mengalami kekalahan telak malam ini. Bukan hanya pegunungan Taihang yang sedang berkonflik, ada juga orang-orang yang bertempur di tempat lain. Gunung Song bukanlah tempat biasa, ia memiliki kuil-kuil kuno dengan sejarah 1000 tahun, persembahan dupa yang berlimpah, dan banyak kuil. Ada seekor kera tua dengan kemampuan luar biasa, dan sekarang ia bahkan dapat melantunkan kitab suci. Ia sangat kuat, kata Lin Wei kepadanya. Kuil-kuil itu sekarang diduduki oleh beberapa kera suci, yang kemungkinan akan menarik sejumlah besar binatang buas mirip kera. Chu Feng dapat membayangkan apa yang akan terjadi di tempat-tempat seperti Gunung Longhu, Gunung Putuo, Gunung Wudang, Gunung Emei, dan Gunung Kongtong. Mungkin akan ada pertempuran sengit di masa depan. Sekarang, sebuah gunung terkenal telah diduduki oleh makhluk-makhluk aneh. Apa sebenarnya yang terjadi pada murid Sakyamuni itu? Chu Feng ingin tahu mengapa pria paruh baya itu begitu kuat. 21 tahun yang lalu, seorang anak dari keluargamu secara tidak sengaja memakan buah liar. Lin Wei tidak menyebutkan murid Sakyamuni, tetapi malah berbicara tentang seseorang dari keluargamu di dalam bioteknologi Dewa Surgawi, yang mengejutkan Chu Feng. Kemudian, dia mengalami transformasi, menjadi sangat kuat. Lin Wei menatapnya, matanya yang indah tampak dalam. Bagaimana mungkin ada buah aneh 21 tahun yang lalu? Chu Feng tercengang. Dia adalah kakak laki-lakimu, dia jarang muncul selama bertahun-tahun. Setelah Lin Wei selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar dari halaman. Bermandikan cahaya bulan, dia diselimuti pancaran putih murni, suci dan indah, kulitnya seputih giok, bahkan rambutnya tampak bercahaya. Chu Feng menatap punggungnya yang sempurna, tenggelam dalam pikiran, sebelum dia menghilang begitu saja. Dia sangat pintar. Apakah dia tahu siapa aku? Bab 72, Dunia Terkejut. Lin Wei tampak anggun di bawah sinar bulan,
tubuhnya bersinar dan bercahaya dengan cahaya yang samar. Dia berjalan pergi, bergabung dengan sekelompok orang. Akhirnya, dia melambaikan tangan dengan lembut, naik helikopter, dan pergi. Chu Feng berbalik dan kembali ke halaman. Sikapnya yang tadi ceria dan tak terkendali hanyalah upaya untuk menyembunyikan identitasnya, tetapi sekarang Lin Wei tampak terlalu pintar, mungkin dia sudah tahu. Chu Feng kembali tenang, keceriaannya hilang, dan mulai merenung dengan serius. Kata-kata Lin Wei mengandung informasi yang sangat berharga, sangat menyentuhnya. Dia bertanya tentang murid-murid Buddha, tetapi Lin Wei tidak menjawab, malah menyebutkan saudara laki-lakimu. 21 tahun yang lalu, Chu Feng merenung. Untuk memastikan lebih lanjut, dia mencari di komunikatornya, dan langsung menemukan banyak halaman terkait, semua laporan dari tahun-tahun yang lalu. Itu dia mengangguk. Di era pasca peradaban, selama periode panjang ini, beberapa peristiwa misterius terjadi, yang hingga hari ini belum terpecahkan oleh orang biasa. 21 tahun yang lalu, salah satu kejadian itu pernah terjadi. Saat itu, anomali geomagnetik menyebabkan gangguan komunikasi dan disertai gempa bumi kecil, yang memengaruhi seluruh dunia dan menyebabkan kerugian ekonomi yang tak terhitung. Beberapa daerah bahkan menyaksikan cahaya magnetik yang menyilaukan. Ini hanyalah sebagian dari cerita, sifat sebenarnya dari peristiwa aneh itu tetap tidak diketahui oleh orang awam. Itu pasti anomali. Mungkin beberapa buah misterius muncul di tempat-tempat tertentu selama periode itu, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, anomali itu benar-benar telah tiba, sangat dahsyat. 21 tahun yang lalu, mungkin beberapa makhluk luar biasa lahir, tetapi jumlah mereka tentu sangat sedikit. Penyebutan Lin Wei tentang periode waktu itu dan pengetahuannya tentang saudara laki-laki Mu seperti mengangkat tabir misteri yang besar baginya, memungkinkan banyak spekulasi. Identitas sebenarnya dari Qianyai, murid Sakyamuni yang melawan ular putih, adalah makhluk luar biasa. Penyebutan Lin Wei tentang saudara laki-lakimu secara tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh murid Sakyamuni, karena mereka semua adalah makhluk luar biasa dari era sebelumnya. Apakah dia juga memberikan peringatan, mendesak kehati-hatian terhadap saudara laki-lakimu? Justru karena itulah Chu Feng menduga dia mungkin tahu bahwa dia adalah Raja Dewa Banteng, yang membunuhmu. Saat fajar, tepat ketika sinar matahari pertama muncul di timur, sapi kuning terbangun, melesat ke halaman dan menatap ember kayu dengan mata penuh harapan. Chu Feng juga datang, bahkan lebih berharap daripada sapi kuning. Mo, sapi kuning kesal, karena belum ada tunas hijau yang muncul dari ember, membuatnya dipenuhi kekecewaan dan kekesalan. 1 hari, 2 hari, 4 hari berlalu dalam sekejap mata. Banyak hal terjadi di luar, misalnya, pasukan muncul di dekat pegunungan Taihang, dan berbagai senjata mengerikan diangkut ke sana. Jelas, mereka sedang bersiap untuk menghadapi ular putih. Namun, ular besar belum muncul. Rumor mengatakan bahwa ia telah menggali ke dalam ngarai dan pergi melalui sungai bawah tanah, menyebabkan kecemasan yang meluas. Jika ia muncul kembali, kemungkinan besar akan membawa pertumpahan darah. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan beredar daring, dan banyak detail tentang pertempuran di pegunungan Taihang telah bocor. Misalnya, Mu telah terbunuh. Ini adalah anggota keluargamu,
anggota penting dari bioteknologi Dewa Surgawi, bukan masalah kecil. Bahkan gambar buram pun berhasil diabadikan oleh makhluk gaib. Raja Dewa Banteng dengan cepat dan bersih memenggal kepalamu dengan satu tebasan pedang. Pertempuran ini membuat Raja Dewa Banteng terkenal. Dia berani membunuhmu, dan terlebih lagi, berani melawan dewa bersayap perak. Dia menembakkan panah menembus tubuh makhluk gaib di puncak piramida, mustahil untuk tidak menimbulkan sensasi. Sayang sekali adegan dia menembak dewa bersayap perak tidak difilmkan. Menurut makhluk gaib yang hadir, itu sangat mengejutkan. Banyak yang menyesal, ingin menyaksikan pertempuran itu secara langsung. Mungkin seseorang merekamnya, seorang sutradara gila merekamnya dengan sembarangan. Salah satu makhluk gaib mengatakan ini kepada orang luar. Tetapi Zhou Yitian menghilang. Banyak yang mencarinya tanpa hasil. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia dan beberapa asistennya tewas di Bukit Ular Putih, tidak dapat melarikan diri. Yang lain mengatakan dia dibawa pergi oleh departemen terkait untuk melakukan penilaian rinci tentang pertempuran berdasarkan rekaman yang telah dia buat, untuk memahami kengerian ular putih. Jangan khawatir, Zhou Yitian akan muncul. Dia pasti tidak mati. Dia akan melepaskan drama mitologi epik, kata seseorang dengan percaya diri, dengan nada yakin. Dalam pertempuran ini, tubuh Vajra yang tak terkalahkan menimbulkan sensasi. Seseorang merekam dirinya menahan tembakan dengan keberanian yang tak tertandingi. Ada juga foto dirinya membunuh babi hutan sebesar kendaraan lapis baja. Lebih jauh lagi, Lin Wei, Jiang Luoshen, murid Sakyamuni Qianyai, dan Dewa Langit bersayap perak semuanya menjadi fokus diskusi publik. Pertempuran di Bukit Ular Putih menyebabkan kegemparan besar, dan situasinya tetap tidak terselesaikan selama berhari-hari. Orang-orang menyaksikan kengerian binatang buas yang aneh dan dipenuhi dengan kecemasan tentang masa depan. Selama waktu ini, beberapa peristiwa yang tidak biasa juga terjadi di luar negeri. Seseorang mengaku telah melihat seekor naga hitam, menyerupai kadal raksasa bersayap, terbang melintasi langit, menyebabkan kepanikan. Yang lain mengatakan bahwa pohon keramat tumbuh di Gunung Olympus. Tak lama kemudian, beberapa orang muncul untuk membantah klaim ini, tetapi yang lain membantahnya. Lebih banyak kejadian aneh beredar, menyebabkan kegemparan besar. Dunia tidak lagi damai, orang-orang merasakan ketakutan akan masa depan. Pada hari kelima, lembu kuning menjadi tidak sabar, karena lembu hitam mulai mendesaknya untuk melanjutkan perjalanannya, memperingatkan tentang potensi perubahan dramatis. Lembu kuning menggali tanah di ember kayu, dengan hati-hati memeriksa benih itu. Chu Feng bergabung dengannya, menatap dengan saksama. Ada perubahan yang signifikan. Benih itu berwarna hijau cerah dan tembus pandang, penuh kehidupan, permukaannya sepenuhnya tertutup tanda. Sayangnya, benih itu masih belum berkecambah. Chu Feng memegangnya di telapak tangannya, semakin merasakan kualitas aneh, hampir mistis, tentangnya. Tanda-tanda itu menjadi lebih rumit, seolah menyembunyikan suatu rahasia. Itu tidak dapat dijelaskan, sebuah intuisi. Aku akan menunggu. Desak lembu kuning itu, menolak membiarkan lembu hitam pergi, dan tetap tinggal beberapa hari lagi. 5 hari lagi berlalu, pria dan lembu itu menunggu benih itu berkecambah, berharap akan ada kejutan yang menyenangkan. Tetapi mereka kecewa, total 10 hari telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda kemunculannya. Lembu kuning menggali benih itu lagi,
tetapi yang lebih mengecewakan, kali ini tidak ada perubahan, sama seperti beberapa hari yang lalu, hijau cerah dan tembus pandang. Tidak ada kemajuan lebih lanjut. Chu Feng kecewa. Bukankah, gumpalan tanah asing, seukuran kepalan tangan orang dewasa sudah cukup untuk memberi nutrisi pada benih dan memungkinkannya berkecambah? Aku akan bertahan. Sapi jantan itu gelisah, tetapi tetap mengukir dua kata itu, memutu. Skan untuk menunggu sedikit lebih lama. 13 hari setelah pertempuran punggungan ular putih berakhir, langit mendung, semakin gelap hingga akhirnya, hujan deras mengguyur wilayah luas di utara, disertai kilat dan guntur, menciptakan cuaca yang sangat buruk. Ya Tuhan, peristiwa besar telah terjadi. Ular putih telah lahir, mendatangkan malapetaka dan membantai kota-kota. Hari itu sangat berdarah. Kelahiran ular putih mengejutkan dunia, dan internet gempar. Orang-orang ketakutan. Pembantaian kota-kota oleh ular putih memicu konsekuensi yang tak terbayangkan dan mengerikan, menyebabkan kepanikan di seluruh negeri. Sebuah kota kecil, sekitar 300 mil dari pegunungan Taihang, dengan populasi sekitar 150.000 jiwa, mengalami hari yang dahsyat. Di tengah hujan deras, seekor ular putih besar menunggangi angin, membawa hujan lebat, dan turun ke kota, menghancurkannya. Ini mengerikan. Ia mengatakan akan membantai kota, dan ia benar-benar melakukannya. Petik 2. Ular putih membual akan membantai dua kota, ia pasti akan melakukan lebih banyak lagi. Orang-orang gemetar. Berita itu mengejutkan seluruh dunia manusia, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Orang-orang menyadari bahwa bencana mungkin akan segera terjadi. Ada lebih dari satu raja di antara binatang-binatang aneh itu. Kemunculan ular putih itu mengejutkan seluruh penjuru negeri. Pasukan dimobilisasi, rudal diluncurkan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Ular putih itu menghilang dengan cepat setelah serangannya, masih mengikuti sungai bawah tanah. Body Gene, Institut Penelitian Prakin, Bioteknologi Surgawi, Institut Peradaban Ekstraterestrial, setidaknya 7 atau 8 kekuatan dan organisasi besar dipanggil, mengirimkan sekelompok manusia super tingkat atas untuk bergabung dengan pasukan dalam perburuan ular putih itu. Namun, ular putih itu menghilang setelah serangannya, tanpa meninggalkan jejak. Kecepatannya adalah salah satu faktor, tetapi yang lebih mengerikan adalah indera ilahinya, yang memungkinkannya untuk menghindari bahaya. Pada hari yang sama, ular putih itu muncul kembali 400 mil dari pegunungan Taihang, memulai operasinya lagi. Langit gelap gulita seperti dasar panci, suram dan mendung, dengan hujan deras, kilat, dan guntur. Hujan lebat menyelimuti wilayah utara, dengan beberapa daerah mengalami kegelapan total. Memburu ular putih dalam kondisi yang begitu keras tentu saja meningkatkan kesulitan secara signifikan. Dunia gelap gulita, hanya kilatan petir yang menerangi pemandangan, menciptakan suasana yang mencekam dan suram. Ini adalah kota kecil dengan sekitar 200.000 penduduk. Ketika sambaran petir yang menyala-nyala menghantam, dunia menjadi terang, dan orang-orang ngeri melihat seekor ular putih besar memasuki kota, melata di jalanan. Bang! Bangunan-bangunan runtuh saat ekornya mencambuk. Kemudian, ia bergerak cepat, melingkar dari satu bangunan ke bangunan lain, mengencangkan cengkeramannya dengan satu putaran, menyebabkan seluruh bangunan runtuh, pemandangan yang mengerikan. Targetnya ada di barat laut.
Jangan biarkan ia lolos kali ini. Seseorang di pasukan itu meraung, matanya merah padam. Namun, ular putih itu bergerak terlalu cepat, di tengah hujan deras dan kilat, ia menghilang lagi. Ia tidak menyerang manusia satu persatu, tetapi ia tidak menyisakan bangunan, menghancurkan kota kecil itu. Seperti kota sebelumnya, setelah ia pergi, hanya reruntuhan dan kehancuran yang tersisa. Bangunan-bangunan di kedua kota hancur, dan ada banyak sekali korban jiwa. Pembantaian benar-benar telah terjadi, ular putih itu telah menyapu kedua kota. Satu-satunya hal yang melegakan adalah ia tidak menyerang kota besar, juga tidak menyerang setiap individu secara sistematis, ia hanya menghancurkan bangunan, menyapu daratan. Banyak yang selamat, tetapi banyak juga yang tewas, dan dua kota kecil hancur lebur. Ular putih itu melarikan diri. Menghilang tanpa jejak. Manusia super dan rudal yang kuat gagal menemukannya, sehingga ia dapat melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui. Berita menyebar ke seluruh dunia hari itu. Ini adalah bencana, pertanda akan terjadinya krisis. Dunia terkejut, laporan membanjiri media, memicu diskusi dan kepanikan yang meluas. Pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Lembu hitam datang mengetuk, ingin membawa lembu kuning pergi. Tunggu beberapa hari lagi. Lembu kuning tidak mau menyerah. Dunia sedang mengalami perubahan cepat. Aku khawatir krisis akan segera terjadi di sini, dan kembali ke sekitar Gunung Kunlun mungkin membutuhkan perjalanan ratusan ribu mil. Lembu hitam itu serius. Kata-katanya mengejutkan, mengandung informasi yang menakutkan. Beri aku beberapa hari lagi. Desak lembu kuning. Baik di dalam negeri maupun internasional, dunia gempar. Bagaimana mungkin ada ketenangan setelah peristiwa mengerikan seperti itu? Semua orang membicarakan ular putih, kekebalannya terhadap senjata api dan kemampuannya untuk menghindari bahaya terlebih dahulu menjadi sumber sakit kepala dan ketakutan. Para ahli di seluruh dunia menawarkan berbagai strategi untuk membasmi ular raksasa itu. Tak lama kemudian, peristiwa besar lainnya terjadi, secara signifikan mengurangi perhatian yang diberikan pada insiden ular putih. Hanya 2 hari kemudian, bencana tiba-tiba meletus di wilayah barat tertentu. Seekor naga hitam lahir, dipenuhi amarah, menyemburkan api yang menghanguskan bumi. Keganasannya luar biasa dan kesombongannya tak tertandingi. Hari itu, ia menghancurkan sebuah kota, membunuh 500.000 orang. Naga hitam itu menjadi gila, mengepakkan sayapnya yang besar dan menyemburkan api misterius dari mulutnya, membakar segala sesuatu di jalannya, hanya menyisakan tanah hangus. Hari itu, naga hitam itu meraung bahwa seseorang telah mencuri telur naganya. Inilah penyebab bencana tersebut. Dunia bergetar, kekuatan penghancur naga hitam itu sangat besar. Ia berevolusi dari kadal raksasa, dan sekarang ia telah menjadi Raja Naga Hitam. Ini menakutkan. Aku merasa seperti akhir dunia akan datang. Ketakutan mencengkeram barat. Kita harus membunuhnya. Beberapa politisi barat meraung. Kita memiliki persenjataan paling ampuh, kita dapat menggunakan senjata terlarang apapun jika perlu. Ia tidak bisa melarikan diri. Target ditemukan, terkunci. Perang pembunuhan naga telah dimulai, dan seluruh dunia menyaksikan. Setidaknya Raja Naga Hitam ini tidak bisa melarikan diri ke kedalaman sungai bawah tanah, banyak yang yakin mereka bisa membunuhnya dengan cepat. Banteng kecil, kau ikut atau tidak?
Banteng hitam besar itu semakin cemas, merasa bahwa jika tidak segera pergi, ia mungkin akan mendapat masalah besar. Bab 73, Perubahan yang belum pernah terjadi dalam jutaan tahun. Sapi jantan itu, yang masih mengukir namanya, menolak untuk pergi, sikapnya teguh. Sapi jantan hitam besar itu ingin memukulinya, waktu macam apa ini untuk berlama-lama. Sapi jantan hitam besar itu, yang tampak termenung, melirik sapi jantan itu, merasakan sesuatu yang aneh tentang keengganannya untuk pergi. Chu Feng menyelamatkan hidupku, dan aku ingin membalas budinya. Sebelum aku pergi, aku ingin mewariskan semua keahlianku kepadanya. Sapi jantan itu berbohong. Ia ingin bertahan, tetapi karena tidak melihat benih yang tumbuh atau mekar, ia sangat enggan untuk menyerah. Tidak perlu, kau tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan, cepat pergi. Chu Feng menyela. Sapi jantan itu, dengan air mata mengalir di wajahnya, dengan keras kepala menolak untuk pergi, memasang wajah yang sangat sedih. Sebenarnya, ia marah pada Chu Feng. Tetapi ia tidak bisa melampiaskan amarahnya di depan sapi jantan hitam besar itu. Ia harus berpura-pura sedih, menarik Chu Feng, menyeka air mata, enggan berpisah. Sangat cengeng, aku tidak tahan denganmu. Sapi jantan hitam besar itu dengan marah berbalik dan pergi. Begitu menghilang, sapi itu menerkam Chu Feng, terlibat dalam perkelahian. Air matanya, bahkan belum kering sebelum pertempuran sengit dimulai. Chu Feng melarikan diri dengan panik. Orang bijak tidak akan melawan pertempuran yang kalah, sapi yang baru berevolusi itu terlalu kuat, jauh melampaui kemampuannya. Sebenarnya, sapi itu hanya ingin membawa tong kayu besar itu dan menunggu sampai berakar dan tumbuh di sepanjang jalan, tetapi ia takut sapi hitam itu akan mencoba merebutnya setelah mengetahui kebenarannya. Secara relatif, ia lebih mempercayai Chu Feng, terutama karena Chu Feng tidak bisa mengalahkannya. Adapun pergi ke Kunlun, Chu Feng belum punya rencana untuk itu sekarang. Orang tuanya sangat cemas, meneleponnya beberapa kali sehari untuk menanyakan keberadaannya. Dia sudah menyebutkan bahwa dia sangat dekat dengan kota Suntian, dan jika dia tidak segera kembali, dia takut orang tuanya akan jatuh sakit karena cemas. Chu Feng pergi ke bengkel senjata dingin untuk menemui Guru Zhao. Tanpa busur petir agung, kemungkinan besar dia akan mati dalam perjalanan ke pegunungan Taihang. Tuan Zhao, bagaimana perasaan Anda? Tanya Chu Feng. Dia telah mengupas kacang pinus dan memberikannya kepada Tuan Zhao, tidak berani memberinya lebih banyak, takut sesuatu akan terjadi. Saya merasa sangat berenergi, seperti memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya. Rasanya seperti saya tiba-tiba menjadi 20 tahun lebih muda, tidak, bahkan lebih kuat daripada saat saya masih muda. Seru Tuan Tua Zhao dengan gembira. Dia telah menutup gerbang utama, takut ada yang mendengar, dan untuk sementara menghentikan semua urusan. Rambut pendek putih Tuan Tua Zhao, yang panjangnya hampir 1 inci, telah berubah menjadi lebih hitam, tubuhnya lebih tegap, dan kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada saat muda. Makan beberapa lagi, bisik Chu Feng, mengupas 4 kacang pinus, semuanya berwarna ungu cerah, harum, dan tembus pandang seperti berlian ungu. Tuan Tua Zhao membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chu Feng menghentikannya, menyuruhnya diam dan segera memakannya. Chu Feng telah mendiskusikan hal ini dengan Huang Niu,
memperkirakan bahwa orang biasa akan mengalami transformasi setelah memakan 5 biji pinus. Lagi pula, bahkan seseorang sekuat Huang Niu pun mengalami penurunan efek setelah memakan biji pinus ungu kemasan ke-10, dan transformasinya berhenti. Apalagi, orang biasa yang belum mengalami transformasi sama sekali. Benar saja, pada hari itu, Guru Zhao mengalami transformasi aneh, kekuatannya melonjak, dan lapisan sisik ungu muncul di tubuhnya, membuatnya kebal terhadap pedang dan tombak. Dia bisa mengendalikan kemunculan sisik-sisik ini sesuka hati. Zhou Quan, setelah mengetahui hal ini, menangis terseduh-seduh. Mengapa individu luar biasa lainnya dapat dengan bebas mengendalikan karakteristik fisik abnormal mereka, sementara tanduk bantengnya tidak bisa tetap berada di tempatnya secara permanen? Sapi kuning itu menjelaskan bahwa ini adalah kekuatan, keabadian, transformasi yang lebih lengkap. Persetan dengan keabadian. Aku berharap aku bisa bertransformasi dengan bebas. Zhou Quan meraung. Chu Feng bermurah hati, memberi Zhou Quan beberapa biji pinus lagi, merasa bahwa konsumsi sebelumnya yang hanya 2 biji tidak memberikan hasil terbaik. Zhou Quan merasa gembira sekaligus takut, tetapi akhirnya tetap memakannya. Benar saja, dia bisa berevolusi lagi. Namun, keesokan harinya dia menangis, datang menemui Chu Feng dan lembu kuning itu. Ini penipuan. Aku tidak ingin hidup lagi, mengapa evolusiku berbeda dari yang lain? Mata Zhou Quan berkaca-kaca, karena tanduk keempat telah tumbuh. Tanduk ini tumbuh di belakang kepalanya, mengarah ke belakang, dan seperti yang di atas, bentuknya siku-siku. Chu Feng juga tercengang. Kemampuan transformasi Zhou Quan benar-benar berbeda dari Zhao Sanyai, dengan karakteristik yang sangat berbeda. Zhou Quan memiliki tanduk dan bisa menyemburkan api, sementara Zhao Sanyai memiliki sisik ungu dan kekuatan yang luar biasa. Arah evolusi bergantung pada faktor misterius yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang, tulis lembu kuning itu. Apa yang kau coba katakan? Apakah leluhur kita berevolusi dari banteng? Zhou Quan merasa marah. Lembu kuning itu mengangguk serius, berpikir itu sangat mungkin. Aku akan melawanmu sampai mati. Zhou Quan menerjang maju dengan marah, tetapi seketika terjepit di tanah oleh kuku banteng hitam besar, tak mampu bergerak. Raja Iblis Banteng. Zhou Quan mundur ketakutan. Banteng hitam besar itu muncul secara misterius, tanpa suara. Sebenarnya, banteng hitam besar itu telah memantau sapi kuning selama 2 hari terakhir, percaya ada sesuatu yang aneh tentangnya, kalau tidak mengapa ia berlama-lama. Tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sapi kuning itu licin, mengetahui bahwa penipu tua itu tidak mudah ditipu, dan telah menahan impulsnya selama 2 hari terakhir, tidak berlama-lama di dekat tong kayu. Tentu saja, ia masih bisa mengetahui apakah sesuatu telah berakar atau tidak. Tidak buruk, prospek yang bagus. Sapi hitam besar itu melepaskan Zhou Quan, menatapnya dari atas ke bawah, dan sangat puas. Garis keturunan bertanduk 4, sangat bagus. Mulai sekarang, kau akan mengikutiku, dan aku akan mengajarimu dengan benar. Sapi hitam besar itu memandang Zhou Quan dengan rasa hormat dan kepuasan yang baru. Zhou Quan ketakutan. Dia tidak terlalu stres di dekat lembu kuning itu, lagi pula, itu hanya seekor anak lembu, dan bahkan jika itu buruk, itu tidak mungkin terlalu buruk. Lembu tua ini berbeda. Entah berapa lama ia telah hidup.
Zhou Quan sudah mengetahui asal-usulnya melalui Chu Feng. Ini adalah monster dari pegunungan Kunlun, yang sudah memiliki kesadaran sebelum dunia berubah. Bahkan, Chu Feng menduga bahwa lembu hitam besar ini adalah salah satu binatang buas pegunungan Kunlun yang disebutkan oleh orang Tibet. Ada legenda di Tibet bahwa beberapa binatang pembawa keberuntungan tertidur di pegunungan Kunlun, dan tentu saja, beberapa binatang buas juga. Lembu hitam besar itu adalah binatang pembawa keberuntungan. Chu Feng bahkan tidak pernah mempertimbangkan itu. Jika memang memiliki asal-usul, itu pasti binatang buas. Ini adalah penilaiannya yang teguh, tak tergoyahkan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan lembu hitam besar itu tahu bahwa dia memiliki pemikiran seperti itu. Tidak buruk, mulai sekarang kau akan dipanggil bayi suci. Sapi jantan hitam besar itu sangat menghargai Zhou Quan dan bahkan memberinya gelar. Apa? Zhou Quan melo. 4. Bulu kuduknya berdiri karena ketakutan. Siapa bayi suci? Bukankah dia bocah merah dari perjalanan ke barat? Dia lebih baik mati daripada menerima nama itu tidak akan berakhir baik. Kau punya masalah dengan itu. Sapi jantan hitam besar itu melotot. Aku, Zhou Quan membuka mulutnya, tetapi tidak berani membantah. Dia benar-benar takut pada sapi jantan hitam besar ini, orang yang berani menyinggung ular putih dan lolos tanpa cedera. Bukankah kau punya kakak laki-laki di sebuah kota di barat? Ikutlah denganku, dan aku akan membawa keluargamu ke sana untuk reuni. Aku akan melewati sana dalam perjalanan kembali ke Gunung Api, kata sapi jantan hitam besar itu. Ini adalah kasus pemaksaan dan bujukan yang khas. Pertama-tama mengintimidasi Zhou Quan, kemudian menawarkannya tawaran yang menggiurkan. Orang tua Zhou Quan selalu merindukan putra sulung mereka, dan sekarang kesempatan itu telah datang, sapi jantan hitam besar itu bisa membawa mereka ke kota di sebelah barat itu. Sulit untuk menilai seberapa kuat banteng ini, tetapi setidaknya ia adalah raja binatang buas, mampu berkeliaran bebas di dunia. Membawa keluarganya dalam perjalanan tidak akan berbahaya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Zhou Quan mengambil keputusan. Benar, banteng hitam besar itu mengulurkan kukunya, menepuk bahunya, dan menyeringai lebar. Tapi bisakah aku tidak memanggilmu bayi suci? Tanya Zhou Quan. Tidak. Banteng hitam besar itu melotot, berkata, apakah kau tahu apa yang paling penting di dunia ini? Keberuntungan. Itu menyangkut apakah aku, banteng tua, dapat menjadi orang suci di masa depan. Kau akan menjadi bayi suci, yang menandakan keturunan atau murid seorang orang suci. Zhou Quan, sialan, dia mengumpat dalam hati, tetapi tidak berani menantang mereka dengan lantang. Chu Feng dan banteng kuning saling bertukar pandang, memastikan bahwa banteng hitam besar itu, si penipu ini, sedang mengawasi mereka. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang keluarga Zhou Quan? Keduanya menjadi lebih waspada. Mereka akan membunuh naga itu. Barat telah membuka gudang senjatanya dan akan menggunakan senjata api terlarang. Sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi. ... Malam itu, berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia. Dalam 2 hari terakhir, Barat telah memobilisasi sejumlah besar pasukan dan menggunakan rudal, tetapi gagal membunuh Raja Naga Hitam. Tentu saja ia tidak dapat bersembunyi di sungai bawah tanah sedalam ratusan atau ribuan meter seperti ular putih, tetapi ia masih dapat menghindari deteksi. Sama seperti di Tiongkok,
di mana banyak gunung kuno misterius muncul jauh di pegunungan Taihang, barat juga. Melihat gunung-gunung besar serupa muncul di antara gunung dan sungai terkenalnya. Beberapa bahkan percaya bahwa ini adalah gunung-gunung legendaris barat dari zaman kuno. Raja Naga Hitam melarikan diri ke pegunungan misterius di Eropa Utara, diselimuti kabut dan dipenuhi energi purba, di mana satelit tidak dapat mendeteksi atau menguncinya. Tentara Barat, tentu saja, menolak untuk mempercayainya, dan berbagai kendaraan lapis baja dan unit rudal dikerahkan langsung ke sana, bersumpah untuk membunuh naga itu. Kini, banyak orang di barat berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa mandi dalam darah Raja Naga Hitam, menjadi pembunuh naga, dan mengulangi prestasi dari mitologi kuno. Namun, tank dan kendaraan lapis baja mengalami kerugian besar dan kemunduran besar setelah memasuki area tersebut. Pesawat terbang, di sisi lain, malah tersesat. Monster di mana-mana. Pasukan alien melarikan diri, mengalami kekalahan telak. Pegunungan yang diselimuti kabut itu dipenuhi monster dan binatang buas yang ganas, menyerang tanpa henti atas perintah Raja Naga Hitam. Meskipun mereka tahu pegunungan misterius itu menyimpan makhluk-makhluk kuat, pasukan awalnya tidak percaya mereka bisa mengatasinya. Kenyataan pahit, serangga beracun berkeliaran di daratan, burung pemangsa terbang di atas kepala, monster ada di mana-mana. Memasukinya seperti memasuki dunia yang sama sekali baru dan asing, dan mereka menderita kerugian besar. Yang paling menakutkan, monster-monster itu menuruti perintah Raja Naga Hitam. Bombardir jarak jauh. Gunakan senjata api paling ampuh. Hancurkan tempat itu sampai rata dengan tanah. Seorang perwira tinggi dari militer barat memberikan perintah terakhir. Gudang senjata dibuka, mereka memutuskan untuk melepaskan senjata pamungkas mereka untuk melenyapkan gunung-gunung itu dalam satu serangan. Mereka mengabaikan biaya, bahkan jika itu berarti pemborosan, untuk meratakan tempat itu sepenuhnya. Mereka menolak untuk percaya bahwa mereka tidak dapat membunuh Raja Naga Hitam. Monster macam apa, binatang buas macam apa, pergilah ke neraka. Dunia barat gempar. Chu Feng juga membaca laporan-laporan ini, dia merasa Raja Naga Hitam kemungkinan besar akan binasa. Sapi kuning itu menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Sapi hitam besar itu juga tiba, sekarang memiliki alat komunikasi, sebuah alat yang Chu Feng paksa untuk dibelinya. Sejak melihat sapi kuning itu terus-menerus mengutak-atiknya, sapi itu telah terpengaruh dan ingin mengikuti perkembangan zaman. Dua sapi yang menggunakan alat komunikasi bukanlah hal yang baik. Berharap yang tidak masuk akal. Apakah kau benar-benar berpikir ini akan membunuh Raja Naga Hitam? Tidak mungkin, ejek sapi hitam besar itu. Mengapa? Tanya Chu Feng. Kau pikir senjata api terlarang mereka bisa meratakan tempat itu? Terlalu naif. Tahukah kau apa yang ada di balik pegunungan ini? Betapa luasnya. Sapi jantan hitam besar itu, setelah membaca laporan, menunjukkan rasa jijik. Kemana arahnya? Ruang terlipat, tak berujung, jelas sapi jantan hitam besar itu. Apa maksudnya? Itu hanya deretan pegunungan, hanya puluhan atau ratusan gunung yang tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin tanpa batas? Chu Feng bingung. Ambil pegunungan Taihang sebagai contoh. Apakah kau pikir itu hanya ratusan atau ribuan gunung kuno? Kau dan sapi jantan kuning masuk ke sana, apakah kalian sampai ke ujungnya? Tanya sapi jantan hitam besar itu.
Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Biarkan itu yang memberitahumu, sapi jantan hitam besar itu menunjuk ke sapi jantan kuning. Sapi jantan kuning itu enggan, tetapi tetap mengukir kata-kata untuk memberitahunya. Dimanapun di dunia, di balik setiap gunung prasejarah yang baru muncul terdapat wilayah misterius, entah tanah tak berujung atau lautan luas, yang ujungnya tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Tidak mungkin. Chu Feng terkejut. Apakah kau tahu di mana ular putih itu sekarang? Ia juga telah memasuki pegunungan prasejarah dan menjadi penguasa setempat. Dunia luar sama sekali tidak dapat melacaknya sekarang, kata lembu hitam besar itu. Baru-baru ini, ia selalu waspada, takut ular putih itu akan menyelinap dan menyerangnya. Tetapi lembu hitam besar itu menemukan bahwa ular putih itu telah memasuki pegunungan prasejarah. Ini, Chu Feng terksenjing. Dunia ini telah menjadi lebih besar, tetapi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, praktis tak terbatas. Sebenarnya, dunia ini selalu sangat besar, hanya saja kalian manusia tidak menemukannya di masa lalu, kata lembu hitam besar itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Lembu hitam besar itu melipat selembar kertas putih di mejanya berulang kali, membuatnya semakin kecil, akhirnya meremasnya menjadi bola kecil. Lihat, dunia aslinya dilipat, lalu diremas, dan tiba-tiba menjadi lebih kecil. Itulah dunia yang kau lihat setiap hari, kata lembu hitam besar itu dengan santai. Sekarang, jika kau meregangkannya sedikit, bola kertas itu akan terbuka, dan area dunia tersembunyi akan muncul. Katanya sambil meregangkan kertas itu. Namun, ini hanya analogi kasar, tidak sepenuhnya tepat, ada masalah besar. Sapi jantan hitam besar itu membuang kertas itu. Ia menunjuk ke langit dan berkata, dari perspektif manusia di ketinggian langit, dunia ini tidak banyak berubah, masih hampir sama seperti sebelumnya. Bukankah ukurannya menjadi jauh lebih besar? Tanya Chu Feng, bingung. Kau pikir ukurannya lebih besar karena kau memasukkan ruang yang terlipat. Sebenarnya, ruang itu selalu ada, kau hanya tidak bisa melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang kau bisa merasakan sebagiannya. Ini masalah yang sangat kompleks, sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Sapi jantan hitam besar itu tidak ingin berkata lebih banyak. Beberapa hari lagi berlalu, dan tidak ada seorang pun di barat yang berteriak lagi, tidak ada yang berteriak untuk membunuh naga itu. Mereka mengalami kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuang banyak rudal, bahkan senjata terlarang, membombardir pegunungan yang diselimuti kabut, seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Mereka menyadari bahwa di baliknya terbentang hamparan yang sangat luas, terhubung ke ruang yang tidak diketahui. Satu-satunya hal yang melegakan adalah, selain Raja Naga Hitam, Raja Binatang Asli, semua burung dan monster ganas lainnya tampaknya terkunci di ruang itu, siapapun yang berani memaksa keluar akan dibakar dan dibunuh. Ini memberikan sedikit rasa aman. Baik ular putih maupun naga hitam adalah makhluk dari dunia ini, namun mereka telah berevolusi menjadi raja di antara makhluk-makhluk aneh, sangat menakutkan. Bahkan jauh di dalam pegunungan kuno, mereka bisa menjadi penguasa wilayah masing-masing. Orang bisa membayangkan besarnya dampak mutasi tersebut, yang memungkinkan makhluk-makhluk tumbuh begitu kuat dan begitu cepat. Ular putih dapat dipahami, karena ia memiliki aura mitos dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Tetapi naga hitam sebelumnya hanyalah seekor kadal tua, jauh lebih rendah dari keadaannya saat ini. Chu Feng telah merenungkan hal ini. Mutasi itu telah mengubah dunia, tetapi terlalu cepat. Munculnya manusia super dan bangkitnya berbagai makhluk aneh lainnya semuanya terjadi dalam waktu sesingkat mungkin. Sapi kuning, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Dia sangat ingin mengetahui kebenarannya. Sapi itu sangat berhati-hati, ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memutuskan untuk memberitahunya, menuliskan satu baris, pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jutaan tahun. Lebih spesifik, aku telah selamat dari pengalaman nyaris mati yang tak terhitung jumlahnya. Untuk apa aku datang ke sini? Untuk menjadi seorang suci dan leluhur. Sapi itu mengaku, lalu tenggelam dalam tulisan baris demi baris. Tanah yang disegel ini akan mengalami perubahan dahsyat. Sapi itu terus menulis. Itu menjelaskan mengapa Chu Feng mencapai kesuksesan seperti itu dalam waktu sesingkat itu karena dia telah menghadapi pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, seperti halnya individu-individu luar biasa lainnya. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mencapai hal-hal seperti itu? Adapun murid-murid Sakyamuni seperti Qianye, ular putih, dan Raja Naga Hitam, kekuatan mereka, bahkan kemampuan mereka untuk mendominasi gunung-gunung purba, semuanya disebabkan oleh pergolakan di dunia ini, memungkinkan mereka untuk naik ke tampuk kekuasaan dalam waktu singkat. Tempat seperti apa ini? Hati Chu Feng gelisah, pasti ada rahasia besar di sini. Tak terhitung banyaknya burung dan binatang buas di pegunungan purba ingin menerobos, semuanya ingin berubah wujud di sini. Sejauh ini, hanya lembu yang berhasil. Dunia ini adalah, lembu itu terus mengukir. Bab 74, si pencuri kulit kepala menangis. Sapi jantan itu merenung, mempertimbangkan dengan cermat, mencoba menggambarkan tempat ini dengan bahasa yang paling akurat. Petik 2, Tanah Persaingan. Ia menulis 4 kata ini, tetapi tampak tidak puas, menghapusnya dan menulisnya lagi. Petik 2, Tanah Belenggu. Masih 4 kata, tetapi setelah banyak pertimbangan, ia menghapusnya sekali lagi. Petik 2, Tanah Para Orang Suci yang Jatuh. Masih 4 kata, tetapi ia menggelengkan kepalanya. Petik 2, Tanah Keputusasaan, Tanah Fajar, Tanah 100 Pertempuran, Tanah Kecemerlangan, Tanah Teror, Tanah Kemunduran. Ia terus menulis dan menghapus, beberapa deskripsi saling bertentangan, cukup berkonflik, jelas ia juga gelisah, tidak yakin bagaimana menjelaskannya dengan jelas. Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Akhirnya, ia berhenti, meninggalkan baris ini. Apa artinya? Setelah mengatakan begitu banyak, akhirnya ia menyangkal semuanya. Chu Feng sangat tidak puas. Namun, ia telah menyadari bahwa sapi jantan itu tidak menipunya. Ia mencoba menggambarkan dunia ini, tetapi selalu merasa itu tidak cukup tepat, tidak cukup komprehensif. Ketika aku memulai jalan ini, aku masih terlalu muda, dan beberapa hal yang lebih rumit tidak meninggalkan kesan mendalam. Aku hanya perlu mengingat bangkit di sini, akhirnya menjadi seorang suci dan leluhur. Kata lembu itu kepadanya, jalan khusus yang mengarah ke sini. Tanya Chu Feng dengan heran, seolah ada makna yang lebih dalam di baliknya. Ada banyak jalan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah menempuhnya, tetapi 95% binasa di sepanjang jalan, sangat sedikit yang tiba dengan selamat. Lembu kuning itu mengungkapkan kebenaran.
Gunung Purba itu awalnya merupakan bagian dari dunia ini, milik ruang terlipat, yang telah ada sejak awal. Burung dan binatang buas di gunung itu adalah asli, bukan makhluk yang digambarkan Lembu Kuning sebagai orang yang telah menempuh jalan itu. "Dari mana kau berasal?" tanya Chu Feng. Lembu Kuning itu enggan menjawab, berjalan ke jendela dan menatap langit berbintang, tenggelam dalam pikirannya. Chu Feng memandang lembu hitam besar itu. Lembu hitam besar itu memutar matanya dan berkata, "Jangan tanya aku asli." Akhirnya, ia menambahkan, "Aku adalah Raja Iblis Banteng Perkasa." Chu Feng berpikir bahwa itu hanya karena sarafnya cukup kuat, jika tidak, siapapun yang bertemu dengan kedua lembu ini mungkin akan kewalahan. Setelah sekian lama, Lembu Kuning itu akhirnya sadar. Chu Feng ingin terus bertanya, tetapi antusiasmenya untuk berbicara telah berkurang. Namun, setelah berpikir sejenak, lembu itu memutuskan untuk memberitahunya sesuatu. Makhluk yang lebih kuat akan datang di masa depan. Jelas, makhluk yang dibicarakannya bukanlah makhluk yang saat ini berada di pegunungan purba, melainkan makhluk dari asal yang berbeda dan menakutkan. Chu Feng sangat ingin tahu betapa luar biasanya peluang di tempat ini, yang menarik makhluk dari dunia lain untuk berbondong-bondong ke sini, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Panen 1 tahun di sini setara dengan 10 atau 100 tahun di tempat lain. Bagaimana mungkin seseorang tidak menjadi gila? Tulis lembu itu. Hati Chu Feng bergejolak emosi, tidak bisa tenang. Itu berarti bahwa pembangkit tenaga tingkat atas dapat diciptakan dalam waktu singkat. Ini memang menakutkan, cukup untuk membuat orang gila. "Apa sebenarnya yang kau cari?" tanya Chu Feng. "Rahasia surga yang tak terbatas. Aku ingin berevolusi." Mata sapi jantan itu dipenuhi semangat. Misalnya, Chu Feng ingin lebih spesifik, agar dia bisa cukup mengerti untuk merencanakan jalan masa depannya. Sekarang dia telah memulai jalan transformasi, dia tidak ingin berhenti, dia ingin terus berevolusi. Serbuk sari terbaik, ladang akar spiritual yang luas, bahkan beberapa pohon suci legendaris, dan hal-hal lain, semuanya bisa ada di sini. Sapi jantan kuning itu menuliskan daftar panjang, semua hal yang diinginkannya. Begitu banyak hal luar biasa di sini. Chu Feng sangat ragu. Perang pernah menghancurkan tanah ini, hampir mengubahnya menjadi tanah tandus. Hanya setelah periode pemulihan yang panjang barulah tanah ini mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun, banyak tanaman telah menghilang, dan banyak spesies hilang. Setelah peristiwa mengerikan seperti itu, berapa banyak obat langka dan akar spiritual yang masih dimiliki tanah ini. Meskipun dibekukan selama 1000 tahun, terbakar selama 10.000 tahun, terkubur jauh di bawah tanah selama jutaan tahun, mereka akan tetap ada. Suatu hari mereka akan bangkit kembali, lahir dari kehancuran, tumbuh dari abu, dan muncul kembali di dunia. Sapi kuning itu yakin, sangat percaya bahwa mereka akan muncul kembali. Oleh karena itu, raja ini ditakdirkan untuk menjadi seorang suci. Sapi hitam besar itu duduk tegak, menunjukkan sikap arogan dan mendominasi. Sejak melihat sapi kuning itu menempati tempat tidur besar, ia kehilangan semua rasa sopan santun, selalu berbaring miring di sofa setiap kali datang ke tempat Chu Feng. Tubuhnya yang besar, berbaring di sofa, berderit tanpa henti, pemandangan yang menyedihkan. Sapi hitam besar itu pergi,
menyuruh sapi kuning itu untuk memberinya 3 hari terakhir. Jika tidak, ia tidak boleh berharap untuk kembali ke Gunung Kunlun dalam waktu dekat, karena sesuatu yang mengerikan akan terjadi. 1 hari, 2 hari. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata, tetapi benih di dalam ember kayu itu masih belum tumbuh. Sapi kuning itu menjadi gelisah, karena hari yang telah ditentukan telah tiba. Ayo pergi ke Gunung Kunlun. Pasti ada banyak pohon kecil yang aneh di sana, kan? Kau tahu, itu gunung suci, penuh dengan mitos dan legenda. Chu Feng mulai mendesak sapi itu. Sapi kuning itu mondar-mandir, merasa gelisah. Ia tahu sapi hitam besar itu akan segera kembali, dan hari-hari terakhir hampir habis. Ia juga tahu bahwa Gunung Kunlun pasti memiliki banyak pohon kecil yang menakjubkan, tetapi ia masih memiliki kerinduan yang aneh terhadap 3 biji itu. Akhirnya, mata sapi kuning itu berkilat ganas, dan ia menerjang ke depan. Apa yang kau inginkan? Chu Feng berteriak waspada. Sapi kuning itu menendang ember kayu besar, memecahkannya, dan mengeluarkan biji hijau berkilauan itu, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Chu Feng marah dan ingin melawannya. Sapi itu dengan cepat mengukir kata-kata di tanah, setengah untuk kita masing-masing. Aku berjanji akan meninggalkan setengah untukmu. Karena benar-benar kehilangan kesabaran, sapi itu memutuskan untuk memakan bijinya, menganggapnya sebagai semacam buah misterius. Kau berani? Chu Feng menerjang ke depan, bahkan lebih menginginkan biji itu daripada sapi itu, tidak tahan melihat sapi mengunyah bunga peoni. Tapi sapi itu tidak sabar dan menggigitnya. Asteris krak, asteris. Suara itu membuat jantung Chu Feng berdebar kencang, dia ingin merebus sapi itu hidup-hidup. Namun, ekspresi sapi itu di saat berikutnya membuatnya terkejut. Sapi itu menangis. Berhenti berpura-pura, kembalikan bijiku. Chu Feng mendekat. Oh, sapi itu menyeka air matanya, benar-benar menangis. Ia menutup mulutnya dengan satu kuku, menggosoknya berulang kali, wajahnya meringis kesakitan, akhirnya memuntahkan biji itu, yang jatuh ke tanah. Mata sapi itu dipenuhi air mata, ia membuka mulutnya, dan darah mengalir. Ia menyentuh giginya, merasakan sakit yang luar biasa. Di tanah tergeletak biji hijau cerah, utuh sempurna, tanpa bekas gigitan atau noda darah bersih. Chu Feng bergegas mendekat, meletakkannya di bawah keran, dan mencucinya 10 kali sekaligus. Kemudian, karena waspada terhadap lembu itu, ia dengan hati-hati menyimpan biji-biji itu. Jangan pernah berpikir untuk memakannya lagi. Ia memperingatkan. Lembu itu kembali meraung setelah mendengar ini. Apa yang bisa dimakan? Giginya hampir copot, berani-beraninya mereka menggerogotinya. Ia membilas mulutnya, membersihkan darah, dan berlari ke cermin, berulang kali memeriksa bayangannya. Akhirnya, ia merasa lega, giginya tidak patah atau retak, hanya gusinya yang berdarah. Chu Feng yakin lembu itu tidak akan berani memakannya, dan akhirnya merasa lega. Sambil tersenyum, ia proaktif meletakkan biji-biji itu di depannya, berkata, "Kenapa tidak kau coba lagi? Lihat apakah kau bisa menggigitnya." Lembu itu meraung, ingin bertarung dengannya menggunakan tinju iblis banteng perkasa. Chu Feng dengan cepat menghindar, berkata, "Kau tidak akan kembali. Ingat, jika kau benar-benar melihat area akar spiritual yang luas di Kunlun, gali semua tanah eksotis itu.
maka ketiga biji itu pasti akan berakar dan tumbuh. Sapi jantan itu mengangguk serius setelah mendengar ini. Sementara itu, ia sangat marah. Hanya biji yang rusak yang melukainya. Begitu benar-benar tumbuh, ia tidak hanya menginginkan serbuk sari, tetapi juga akan melahap akar, batang, dan daunnya. Ia bertekad untuk membalas dendam. Anak sapi kecil, kau ikut atau tidak? Sapi jantan hitam besar itu tiba. Chu Feng telah menyembunyikan biji itu, tidak berani membiarkan sapi jantan itu tahu. Sapi jantan kuning itu mengangguk, memutuskan untuk berangkat. Biar kukatakan, Gunung Kunlun praktis adalah gunung mayat dan lautan darah, semuanya orang tua kolot. Tahukah kau mengapa aku melarikan diri? Karena aku tidak ingin terlibat. Jika kau ikut denganku, kau harus bersabar, jangan terburu-buru seperti orang bodoh. Sapi jantan hitam besar itu memperingatkan. Chu Feng terkejut. Gunung Kunlun begitu hancur. Alasan sapi jantan hitam besar yang tidak ingin terlibat hanyalah dalih, ia sebenarnya telah melarikan diri. Mungkin karena ia telah berevolusi lagi setelah memakan kacang pinus dan ingin kembali dan berjuang untuk kembali. Sapi kuning itu mengangguk, ekspresinya serius, menunjukkan bahwa ia mengerti. Sementara itu, keluarga Zhou Quan sudah siap, mengawasi dengan penuh harap, bertekad untuk menuju ke barat. Hati-hati, selamat tinggal. Chu Feng mengantar mereka, bertukar ucapan selamat dan berharap mereka selamat. Dunia sedang dilanda kekacauan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, dan tidak pasti apakah mereka akan bertemu lagi. Hari itu, Barat diguncang sekali lagi oleh peristiwa besar lainnya. Seekor anjing iblis lahir, mengamuk di sebuah kota kecil dan mengubahnya menjadi neraka. Ia memiliki dua kepala, berjalan di atas lava, dan memuntahkan racun, kehadirannya seperti kiamat. Seluruh kota terbakar oleh lava, tanpa ada yang selamat, ribuan orang tewas. Ini menyebabkan kegemparan besar. Kemudian, Raja Anjing berkepala dua berkeliaran di daerah itu, menghancurkan dua kota dalam satu hari, menyebabkan kepanikan yang mengerikan. Meskipun kedua kota kecil itu memiliki populasi kurang dari 100.000 jiwa, kehancuran beruntun mereka berdampak sangat buruk, tidak ada yang bisa lolos. Raja anjing ini sangat ganas. Konon anjing ini sangat tua, sebelum transformasinya, beberapa orang pernah melihatnya menjaga dua pohon kecil di alam liar, pada saat orang-orang belum menyadari apa yang disebut buah luar biasa. Jika dipikir-pikir sekarang, kedua pohon kecil itu memang benar-benar luar biasa. Satu pohon muda berwarna hitam pekat, yang lainnya merah darah, keduanya berbuah. Pada saat itu, perubahan aneh baru saja dimulai, tidak diketahui oleh orang awam. Seorang pria parubaya lewat dan, karena penasaran, mengambil foto pohon muda dan anjing tua itu. Kemudian dia mencoba mengusir anjing itu, mengira dia telah menemukan spesies tumbuhan baru. Anjing tua itu mengamuk dan melawannya dengan sengit. Pria parubaya itu tidak punya pilihan selain mundur, berniat mencari seseorang untuk gali kedua pohon muda itu. Ketika dia kembali, buahnya sudah hilang. Dan anjing itu telah lenyap. Ya Tuhan, kedua pohon muda itu digali dan akhirnya mati. Raja anjing sedang melacak para penggali pohon, membunuh mereka satu persatu. Inilah kesimpulan yang dicapai orang-orang. Tak diragukan lagi, ini adalah bencana besar. Barat sekali lagi memobilisasi pasukannya untuk mengepung Raja Anjing. Akibatnya, ia menjadi sangat ganas,
membantai 2 kota lagi sebelum melarikan diri ke pegunungan terpencil dan menghilang tanpa jejak. Di barat, orang-orang dipenuhi kecemasan, banyak yang hidup dalam ketakutan. Selanjutnya, di dataran tinggi barat, seekor binatang buas ganas lainnya muncul, menolak mentolerir orang luar yang menerobos masuk ke wilayahnya. Ia mengeluarkan peringatan dalam bahasa manusia, mereka yang berani menyinggungnya akan dibunuh tanpa ampun. Beberapa raja binatang buas muncul berturut-turut di barat. Segera, laporan serupa datang dari wilayah lain. Seekor raja gajah putih muncul di India, memimpin puluhan ribu binatang buas aneh, kekuatannya yang luar biasa mengejutkan dunia. Ini sangat tiba-tiba, awalnya, tidak ada yang menyadarinya, dan pada saat ditemukan, makhluk itu telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, dikelilingi oleh sejumlah besar binatang buas yang aneh. Raja Serigala Perak muncul di padang rumput Mongolia, melolong di langit dan bumi, menyebabkan semua binatang gemetar. Siberia. Dalam waktu singkat, Raja Binatang dan Raja Burung muncul satu demi satu di seluruh dunia, dan situasinya menjadi sangat mengerikan dalam semalam, dengan banyak kota tiba-tiba menghadapi ancaman besar. Adapun Tiongkok, situasinya bahkan lebih rumit. Makhluk-makhluk menakutkan muncul di Gunung Longhu, Gunung Wudang, Gunung Song, Gunung Zongnan, Gunung Kongtong, dan Gunung Emei, saling bertarung dan juga bertempur dengan kekuatan manusia utama untuk menguasai gunung-gunung suci. Sudah berapa hari berlalu, seluruh dunia telah berubah, dan Geju, sebuah konsep yang mencakup struktur keseluruhan, situasi keseluruhan, dan dinamika keseluruhan sedang ditulis ulang. Pertumpahan darah dan pembantaian terjadi di mana-mana. Chu Feng mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk meninggalkan kota Qingyang menuju kota besar di utara, Suntian. Dia menaruh tanah eksotis itu ke dalam kotak batu dan mengubur 3 biji di dalam tanah agar mudah dibawa. Sesuatu yang menakjubkan terjadi, setelah biji dan tanah eksotis itu diletakkan di dalam kotak batu, mereka memancarkan energi kehidupan, dengan cahaya hijau yang muncul. Apa yang terjadi? Hati Chu Feng bergetar. Kotak batu itu berasal dari kaki Gunung Kunlun dan awalnya digunakan untuk menyimpan ketiga biji tersebut. Bab 75, Kejutan dan Kemarahan. Chu Feng sangat gembira. Dia mengira ketiga biji itu tidak akan berubah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu sebelum pergi. Dia dengan hati-hati meletakkan kotak batu itu di atas meja dan memeriksanya dengan saksama. Di dalamnya, ketiga biji itu terkubur dalam tanah aneh yang cukup terlihat. Tanah itu menyerupai banyak partikel giok yang saling menempel, sangat tembus cahaya. Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa biji yang paling gemuk adalah yang bertingkah aneh, berkilauan dengan cahaya kehijauan, seperti air yang meluap dari tepi kotak batu. Semua fenomena aneh itu disebabkan olehnya. Apakah akan berkecambah? Chu Feng berharap, akhirnya melihat hari ini tiba, dan harapannya tidak mengecewakan. Namun, dia tidak menyangka titik baliknya datang dari dalam kotak batu itu sendiri. Kotak batu itu tingginya 3 inci, berbentuk kubus, tetapi tepinya tampak dipoles, sedikit membulat. Kotak itu sangat kuno, dengan beberapa pola buram yang sulit diperhatikan tanpa pemeriksaan lebih dekat. Mungkinkah kotak batu itu menyimpan rahasia yang memungkinkan biji itu berkecambah? Dia tidak berani mengeluarkan biji itu untuk mengujinya. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini,
akan terlalu gegabah untuk mengambil benih itu sekarang dan menanamnya kembali. Chu Feng sangat gembira, merasakan rasa pencapaian. Cahaya hijau di dalam kotak batu berkedip sesaat sebelum berhenti memancar, tetapi tanah di dalamnya menjadi lebih kristal, benih itu berkilauan dengan cahaya lembut. Vitalitasnya tumbuh, tetapi tersembunyi oleh kotak batu, yang menyegel kekuatan yang berkembang di dalamnya, mencegahnya bocor keluar. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang kotak batu ini luar biasa. Chu Feng yakin bahwa kotak batu kuno ini memiliki asal-usul yang signifikan. Dia telah mengabaikannya di masa lalu, jika dia tahu itu begitu luar biasa, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Segera, dia teringat pada lembu kuning itu. Lembu itu baru saja pergi, dan perubahan ini sudah terjadi. Jika lembu kuning itu tahu apa yang terjadi sekarang, ia mungkin akan marah. Setelah pertempuran di punggungan ular putih, ia telah menunggu di sini selama hampir 20 hari tanpa hasil apapun. Kekuatan ajaib kotak batu itu di luar dugaannya. Tapi aku juga harus pergi. Chu Feng mengerutkan kening. Orang tuanya telah berkali-kali mendesaknya, meneleponnya setiap hari, sangat khawatir tentang keselamatannya. Terlebih lagi, lembu hitam telah memperingatkannya sebelum pergi bahwa akan ada perubahan drastis di dunia, dan sebaiknya membuat rencana lebih awal, bahkan kembali ke gunung api lebih awal dari jadwal. Lagi pula, aku punya kotak batu itu, jadi aku akan membawanya bersamaku. Chu Feng memutuskan untuk berangkat. Sebelum pergi, Chu Feng pergi ke bengkel senjata dingin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Zhao. Guru Zhao, di sini sudah tidak tenang lagi, mungkin ada bahaya. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Usulnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak mau pergi. Dia sekarang terlalu kuat, dengan kekuatan luar biasa yang jauh melebihi kekuatan orang biasa. Chu Feng ingin meninggalkan busur petir agung untuk membela diri, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di kota Qingyang. Chu kecil, sebaiknya kau yang bawa. Kau ingin pergi ke kota Suntian, tapi perjalanannya terlalu jauh, lebih dari 2000 li. Dunia ini tidak damai, sulit untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi di jalan. Sebenarnya, Guru Zhao tidak menyetujuinya untuk kembali. Lebih dari 2000 li terlalu jauh, dan ada banyak burung dan binatang buas di berbagai tempat sekarang, bepergian sendirian sangat berbahaya. Tapi Chu Feng sudah mengambil keputusan, dia ingin segera sampai ke kota Sun Tian. Dia telah memberitahu orang tuanya bahwa dia sangat dekat dengan Sun Tian, dan jika dia tidak segera muncul, kebohongannya yang bermaksud baik sebelumnya akan terbongkar. Chu kecil, hati-hati. Paman Zhao mengantarnya. Chu Feng pergi ke toko barang bekas lagi, memberikan kunci rumahnya kepada Paman Liu, dan mengatakan kepadanya bahwa lemari esnya penuh dengan daging buruan, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Dia telah memberi Paman Zhao dan Paman Liu banyak daging buruan beberapa hari terakhir ini, dan sekarang saatnya untuk pergi. Chu kecil, kau tidak bisa bepergian sendirian, itu terlalu berbahaya. Paman Liu berkata dengan cemas. Ada orang asing yang bepergian denganku. Chu Feng mengucapkan selamat tinggal. Dia meninggalkan kota Qingyang dan menuju ke utara. Sekarang, dia bisa menempuh 100 meter hanya dalam 1 detik, sangat cepat. Dia bisa menempuh puluhan mil dalam waktu singkat. Tetapi kecepatan ini tidak dapat dipertahankan, terlalu cepat, latihannya intens, dan tubuhnya terasa panas.
Mempertahankan kecepatan ini terlalu lama akan menimbulkan masalah. Namun, Chu Feng tidak langsung berhenti. Dia terus berlari, ingin melihat di mana batas kemampuannya. Di jalan, dia melaju seperti angin puting beliung, menendang pasir dan batu. Seiring waktu berlalu, dia mulai melambat, secara bertahap menjadi lebih lambat. Uap putih mengepul dari kepalanya, dan tubuhnya terasa panas. 1 jam kemudian, Chu Feng berhenti. Aku telah berlari sekitar 200 li, sekitar 100 kilometer. Ini adalah kecepatan yang menakjubkan. Jika berita ini tersebar, akan menimbulkan kehebohan besar. Tubuh manusia sangat kuat, tidak jauh lebih lambat daripada kendaraan. 1 detik per 100 meter, tapi aku hanya bisa mempertahankan kecepatan itu sesaat, sulit untuk mengimbanginya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Jika dia mempertahankan kecepatan itu sepanjang waktu, itu akan mengerikan. Tubuhnya dipenuhi keringat, latihan intensif seperti itu sangat melelahkan. Dia berjalan perlahan selama lebih dari 1 jam, merasa jauh lebih baik, lalu mulai berlari lagi, masih sangat cepat, angin berdesir di telinganya. Sepanjang jalan, berbagai pemandangan melintas dengan cepat. Di masa lalu, ini pasti akan dianggap sebagai kemampuan manusia super. Bagaimana mungkin tubuh manusia bisa secepat itu? Jalanan masih ada, dan bahkan di tempat-tempat yang tidak beraspal, ada jalan tanah yang terhubung ke jalan. Jika tidak, berlari dengan kecepatan seperti itu melalui pegunungan dan hutan pasti tidak mungkin. Kecepatannya terlalu tinggi, membuatnya mudah menabrak batu, pohon raksasa, dan rintangan lainnya. Kali ini, Chu Feng berhenti setelah berlari sekitar 40 menit. Kulitnya terasa panas terbakar, tubuhnya berubah menjadi merah terang, dan sejumlah besar kabut putih naik darinya, menunjukkan kelelahan yang berlebihan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Chu Feng merasa ini terlalu berat, dan jika dia bertemu dengan burung atau binatang buas yang ganas, staminanya yang lemah akan menimbulkan masalah. Dengan fisiknya, berjalan ratusan mil sehari itu mudah, tanpa kelelahan. Jika dia kelelahan dan berlari dengan kecepatan penuh, jarak yang akan ditempuhnya akan mengerikan, dan mungkin akan terjadi kejadian tak terduga. Jalan itu sangat sepi, tanpa tanda-tanda permukiman manusia sejauh puluhan atau bahkan ratusan mil. Ini benar-benar tak terbayangkan di masa lalu, sebelum dunia berubah. Tidak ada area luas yang tak berpenghuni seperti ini. Di beberapa tempat, hutannya lebat, dan raungan binatang buas terdengar dari pegunungan dari waktu ke waktu. 1 jam kemudian, Chu Feng berjalan dengan langkah mantap ketika tiba-tiba dia merasakan angin kencang menerpa, dan bayangan besar menutupi langit. Dengan desisan, dia melesat ke depan lebih dari 10 meter, sepenuhnya memanfaatkan fisik supernya untuk meninggalkan tempat yang baru saja dia lewati. Bang! Seekor burung besar berwarna hitam dan putih mendarat, cakarnya menghantam tanah, menerbangkan debu dan batu serta menciptakan hembusan angin. Seekor burung murai, seru Chu Feng dengan takjub. Burung ini panjangnya lebih dari 5 meter, dan jika mengabaikan ukurannya, burung ini tampak persis seperti burung murai yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jelas, ini adalah burung murai yang bermutasi, yang memiliki kekuatan luar biasa. Kekhawatiran Paman Zhao dan Paman Liu beralasan, perjalanan itu sangat berbahaya, penuh dengan berbagai binatang buas dan burung ganas. Jika orang biasa pergi ke sana, mereka pasti akan mati.
Burung gagak ini sangat ganas. Ia terbang ke udara lalu menukik ke bawah, bahkan lebih ganas daripada elang, mengulurkan cakarnya yang besar untuk mencakar tengkorak Chu Feng. Jika ia menyerang, beberapa lubang berdarah pasti akan muncul. Cakarnya yang berkilauan sangat tajam dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hosh! Sosok Chu Feng menghilang, dan dia sudah berjarak 10 meter. Krek! Pohon belalang setebal ember patah menjadi dua oleh burung gagak itu. Sekarang ia memiliki tulang perunggu dan besi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Apakah semua burung ganas dan binatang buas sekuat ini? Chu Feng mengerutkan kening, mengamati kemampuan burung gagak itu untuk melihat seberapa kuatnya. Dia menemukan bahwa burung gagak itu lebih sulit dihadapi daripada manusia super biasa. Dalam konfrontasi langsung, burung gagak ini kemungkinan dapat membunuh beberapa manusia super. Jelas sekali, burung murai ini memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia. Setelah beberapa serangan yang gagal, ia akhirnya menyerah dan hendak terbang ke langit, takut akan bahaya. Aku lapar, aku belum makan siang, jadi jangan pergi. Chu Feng mengayunkan pergelangan tangannya, dan sebuah pedang pendek hitam terbang keluar, menusuk burung murai itu dengan bunyi gedebuk yang lembut, menyebabkannya jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, asap mengepul dari area tersebut. Chu Feng memanggang burung murai yang bermutasi itu, meskipun hanya sebagian sayapnya, karena burung itu terlalu besar untuk dimakan. Aroma dagingnya sangat menggoda, dan matang sempurna. Namun, sebelum Chu Feng sempat menikmatinya, bau busuk memenuhi udara saat seekor monster menyerbu keluar dari pegunungan. Ukurannya sebesar truk, seluruhnya hitam, dipenuhi duri, dan tampak sangat ganas. Itu adalah raksasa, seekor landak. Chu Feng terkejut. Mutasi ini terlalu luar biasa, seekor landak telah tumbuh sebesar itu. Ia memperlihatkan taringnya yang seputih salju dan menyerang ke depan. Ketika masih berjarak lebih dari 10 meter, landak raksasa itu tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan lolongan yang ganas. Asteris wosh wosh wosh. Asteris dari tubuhnya, satu demi satu, duri-duri hitam panjang terbang keluar, seperti anak panah atau tombak besi, berjejer rapat, terbang menuju Chu Feng. Asteris, bang bang bang, asteris. Chu Feng, yang membawa daging panggang, dengan cepat menghindar. Area itu penuh dengan retakan di bebatuan, dan pohon-pohon besar tertembus, duri-duri hitam itu sangat kuat. Bahkan landak pun sekuat ini. Chu Feng tercengang. Makhluk ini benar-benar bisa mengirimkan seluruh tubuhnya yang tertutup duri keras untuk membunuh musuh. Manusia super biasa pasti tidak bisa bertahan melawannya. Dia tidak ingin membuang energinya untuk pertarungan jarak dekat, jadi dia mengeluarkan busur petir agung dan menembakkan anak panah, menembus kepala landak itu. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, darah mengalir deras. Ekspresi Chu Feng berubah serius. Dia menyadari bahwa dunia ini telah berubah sepenuhnya, menjadi semakin berbahaya, dan orang biasa hampir tidak bisa bergerak sedikit pun di alam liar. Setelah selesai makan, dia segera meninggalkan daerah itu, tetapi dia belum pergi jauh ketika dia mendengar serangkaian raungan rendah yang bergemuruh datang dari belakangnya. Beberapa monster bergegas keluar, dengan rakus melahap mayat burung gagak dan landak, pemandangan yang benar-benar berdarah. Ada semakin banyak binatang buas aneh. Chu Feng mengerutkan kening, suasana hatinya berat. Ini bukan lagi dunia yang dia kenal, alam liar menjadi semakin berbahaya,
dengan berbagai macam binatang buas aneh dan burung ganas berkeliaran di daerah itu. Jiangning, yang terletak di wilayah Jiangnan, adalah kota yang sangat makmur, salah satu kota terbesar di negara ini, dan markas besar Tianshan Bioteknologi terletak di sini. Distrik Villa Bihuan menawarkan lingkungan yang sangat baik, dengan banyak pohon yang begitu besar sehingga orang dewasa tidak dapat mengelilinginya, dihiasi dengan danau dan bebatuan aneh, pemandangannya melampaui banyak tempat wisata. Di dalam sebuah villa, dekorasinya sangat indah dan megah, seperti istana. Su Wanyi duduk di sofa, merajuk, lalu membanting bantal dengan keras ke lantai, wajahnya yang tadinya seksi kini dingin. Lin Yeyu mendekat dan bertanya, "Ada apa?" Su Wanyi sedikit menenangkan diri, menggigit bibir merahnya, ekspresinya tidak senang, dan berkata, "Bagaimanapun juga, aku Bibi Nuei," tapi dia berbicara kepadaku dengan dingin dan kasar. Nuei sangat cerdas, biasanya dia tidak akan bersikap tidak sopan seperti itu, kata Lin Yeyu, terkejut. Su Wanyi memiliki mata berbentuk almond dan bibir merah cerah, dan biasanya sangat menawan, tetapi sekarang tidak ada senyum di wajahnya. Dia berkata, "Aku sangat sedih atas kematian Wan Xing dan ingin mencari tahu siapa yang membunuhnya. Tapi begitu aku bertindak, Nuei menuduhku. Aku bibinya, namun dia memperlakukanku dengan sangat dingin. Apa sebenarnya yang kau lakukan?" Lin Yeyu mengerutkan kening. Berdasarkan pemahamannya, Lin Nuei biasanya tidak akan melakukan hal seperti itu. "Terakhir kali, kita pergi menemui Chu Feng bersama. Saat itu, aku tidak memikirkan apapun, tetapi setelah kita kembali, aku merasa ada yang tidak beres, jadi aku mengirim orang ke kota besar Suntian di utara untuk menyelidiki orang tuanya." Dia melirik Lin Yeyu, dan melihat keheningan Lin Yeyu, melunakkan nadanya, berkata, "Aku tahu Chu Feng dan Nuei pernah saling mengenal di masa lalu, tetapi dia seharusnya tidak bersikap kasar. Bagaimana dengan orang-orang yang kau kirim? Apakah mereka akan berurusan dengan orang tua Chu Feng?" Tanya Lin Yeyu. "Tidak mungkin. Kami hanya melakukan kontak." Nuei entah bagaimana mengetahuinya dan segera menegurku, "Menghubungi orang-orang di Suntian untuk mengusir orang-orangku," kata Su Wanyi dengan marah. "Kau seharusnya tidak menargetkan orang tuanya. Jika Chu Feng punya masalah, kau seharusnya menargetkannya," kata Lin Yeyu. "Mengapa kau begitu memihak Nuei? Aku dimarahi olehnya, dan kau menyalahkanku." Su Wanyi mengeluh, tetapi dia dengan cepat melunakkan sikapnya, berjalan mendekat dan memeluk lengan Lin Yeyu sambil berkata, "Baiklah, aku akui aku salah. Aku agak ceroboh kali ini." Dalam perjalanan, Chu Feng menelepon orang tuanya, memberitahu mereka bahwa dia akan tiba di Suntian dalam 3 atau 4 hari. Selama panggilan telepon, dia jelas merasakan emosi ibunya tidak stabil. "Bu, ada apa? Apa yang terjadi?" tanyanya. "Tidak apa-apa, cepatlah pulang. Keadaan tidak tenang sekarang, ayah dan ibu sangat khawatir tentangmu. Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Apakah kamu benar-benar sudah dekat dengan Suntian?" "Aku hampir sampai, jangan khawatir." Chu Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah. "Ayah, katakan padaku, ada sesuatu yang tidak beres di rumah." Chu Feng bertanya kepada ayahnya dengan sungguh-sungguh di telepon. Akhirnya, ayahnya menceritakan semuanya, tidak lagi menyembunyikan apapun. Hari ini, dia dan istrinya telah diancam dan diintimidasi,
orang-orang itu bahkan mencoba membawa mereka pergi. "Siapa mereka?" tanya Chu Feng. "Mereka pasti beberapa orang luar biasa, semuanya sangat istimewa." "Wah," kata ayahnya. Chu Feng menggenggam alat komunikasi itu erat-erat, kilatan dingin terpancar di matanya. Dia paling takut akan hal semacam ini dan sangat ingin kembali. Dia sangat merasakan bahwa ini kemungkinan besar ditujukan kepadanya. Para manusia super ini benar-benar mencoba menyakiti orang tuanya. Dia sangat marah. Ini telah menyentuh titik lemahnya. Kemudian, beberapa orang lagi muncul dan mengusir para manusia super itu. "Aku sangat berterima kasih kepada mereka," kata ayah Chu Feng kepadanya. "Ayah, ibu, jangan takut. Orang-orang itu tidak akan muncul lagi sekarang. Tunggu aku kembali." Chu Feng mengakhiri panggilan. Dia menyimpan alat komunikasi itu, matanya berkilat dengan cahaya yang menakjubkan. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Chu Feng bergegas pergi, berusaha menenangkan dirinya. Dia tahu masalah ini tidak akan berakhir dengan baik.